Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bafa Ilham Inzati dari kelas C ingin memaparkan hasil resum praktikum arsitektur sistem komputer. Eh, saja. Pertama ini ada tujuan praktikum. Praktikum ini tuh bertujuan agar mahasiswa memahami sistem operasi dan spesifikasi teknis komputer, mengelola sumber daya seperti CPU dan memori, mengenali fungsi komponen utama, serta menguasai keterampilan merakit komputer dari komponen terpisah. Yang pertama itu ada sistem operasi. Secara definisi, sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengatur sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan penyimpanan, serta menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Tujuan sistem operasi adalah menyediakan lingkungan kerja yang stabil dan efisien, memudahkan penggunaan perangkat keras serta mendukung kinerja aplikasi dan keamanan sistem. Contoh dari sistem operasi itu ada Windows, macOS, dan Linux. Nah, untuk spesifikasi komputer ini eh, yang digunakan adalah komputer dari praktikan. Itu dengan spesifikasi Windows 11 Home 64 bit, prosesornya AMD 64 2,5 GHz, RAM-nya itu 15,6 GB, yang tersedia itu 9,5 GB. Memori virtual maksimal 20,2 GB, tersedia sekarang itu 13,2 GB. Nah, manufaktur sistem itu Advan. Nah, perangkat yang digunakan oleh praktikan ini memiliki spesifikasi yang cukup optimal untuk menjalankan tugas multitasking ringan sampai menengah. Namun, performanya dapat terpengaruh oleh aplikasi-aplikasi yang berjalan otomatis, startup, seperti Steam dan Autodesk. Oleh karena itu, pengelolaan aplikasi startup menjadi penting agar sistem tetap responsif dan efisien saat digunakan. Nah, ini untuk analisis performa sistem. Untuk gambar pertama ini adalah sebelum aplikasi dinonaktifkan. Beberapa aplikasi seperti Steam, Bandicam, terus ada startup seperti EA dan juga Autodesk aktif saat startup, menyebabkan penggunaan memori meningkat dan CPU mencapai sekitar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi startup cukup membebani sistem meskipun belum pada tingkat berat. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan sesudah aplikasi dinonaktifkan. Setelah aplikasi dinonaktifkan, penggunaan CPU turun menjadi 3% dan sistem menjadi lebih ringan. Ini membuktikan bahwa pengelolaan aplikasi startup penting untuk menjaga performa komputer tetap optimal. Lalu ada selanjutnya ada perangkat keras. Ini ada di modul 2 saat praktikum. Untuk secara definisi, perangkat keras merupakan bagian fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, seperti CPU, keyboard, mouse, monitor, hard drive, dan lain-lain. Komponen ini berperan dalam mengeksekusi perintah yang diberikan oleh perangkat lunak. Kerjasama antara perangkat keras dan perangkat lunak menjadi kunci utama terbentuknya sistem komputer yang dapat berjalan secara optimal. Hanya analisis perangkat keras, praktikan mencoba untuk membongkar dan mengamati komponen yang ada di dalam dan juga merakit kembali setelah pembongkaran. Pada praktikum perangkat keras dilakukan beberapa pembongkaran dan identifikasi beberapa komponen utama komputer seperti motherboard, prosesor, RAM, hard disk, dan power supply. Motherboard yang digunakan adalah Aptron ZX I945LM dengan soket LGA 775 yang hanya mendukung RAM jenis DDR2. Namun RAM yang tersedia itu DDR4 sehingga tidak kompatibel dan tidak dapat dipasang. Hal ini menunjukkan pentingnya kesesuaian spesifikasi antara komponen dalam proses perakitan komputer. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, mahasiswa telah mampu memahami konsep dasar sistem operasi dan spesifikasi teknis komputer, termasuk cara kerja dan peran masing-masing komponen. Pengamatan terhadap performa sistem menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya seperti CPU dan memori untuk menjaga efisiensi kinerja. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengenali fungsi dari setiap komponen utama komputer, serta memahami pentingnya kompatibilitas antara antar perangkat keras. Melalui kegiatan perakitan, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menyusun sistem komputer dari komponen terpisah yang menjadi dasar keterampilan teknis di bidang komputer. Sekian dari
presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.